Puji nama Tuhan. Shalom. 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 Salam sejahtera dalam kasih Kristus Tuhan. Kita pada kesempatan minggu yang pertama di bulan yang baru juga. Di minggu pertama di bulan yang baru, di tahun yang baru. Mengucap syukur kepada Tuhan ya yang sudah membuat kita sampai saat ini semuanya karena anugerah Tuhan. Puji nama Tuhan, berkesempatan boleh menyampaikan kembali kebenaran firman Tuhan. Satu keuntungan buat saya juga. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Ibu Gembala boleh memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Maaf sebentar Bapak Saudara, ada yang tertinggal. Ya. Firman Tuhan pada kesempatan kali ini saya beri judul Mengarah Maju. Kita boleh sama-sama katakan mengarah maju. 2, 3. Mengarah maju. Kurang kuat ya Bapak Saudara, sekali lagi dengan lebih kencang. Mengarah maju. 2, 3. Mengarah maju. Pada kesempatan kali ini firman Tuhan saya beritakan lewat Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Filipi pasal yang ketiga ayat 12 sampai yang ke-14. Bapak Saudara, boleh kita baca bersama-sama Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Filipi 3 ayat 12 sampai 14. Ya, kita baca bersama-sama dengan suara yang nyaring. Begini firman Tuhan. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. 2, 3. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengajarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Puji nama Tuhan, firman Tuhan pada kesempatan hari ini saya beri judul mengarah maju. Kenapa harus mengarah maju? Karena sebenarnya kekurangan gereja hari-hari ini, kekurangan orang percaya, ya kesalahan kita sebagai umat Kristen itu sebenarnya menganggap diri sudah cukup baik. Menganggap diri sudah cukup baik Bapak Saudara. Sehingga itu membuat kita jadi stagnan, jadi diam di tempat. Padahal seharusnya menjadi anak-anak Tuhan itu proses terus-menerus. Ya, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Besok harus lebih baik dari hari ini. Itu sebenarnya prinsip orang Kristen, bukan hanya ketika di dalam kehidupan berkerohanian saja, di gereja saja. Ya, saya berusaha juga bangunan gereja ini menjadi lebih baik. Tapi saya juga tidak hanya berusaha bangunan gereja lebih maju, ya saya adakan TV di atas, saya pakai mic seperti ini, ada online service. Tidak hanya seperti itu, tapi saya rindu juga gereja Tuhan, jemaat Allah juga mengarah maju. Bukan ketika hanya di gereja saja, tetapi ketika di luar ada transformasi, ada perubahan untuk mengarah yang lebih baik. Bapak Saudara kalau buka toko atau punya usaha tentunya tidak mau usahanya gitu-gitu aja. Pasti kepinginnya lebih baik. Supaya memperoleh hasil yang lebih baik. Saya juga kuliah ekonomi Bapak Saudara. Kalau hukum ekonomi itu bilang ya, teori ekonomi bilang butuh modal sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Tenaga yang efisien, sama seperti itu. Seharusnya orang-orang percaya juga memiliki hal seperti ini supaya mengarah maju. Tapi tujuan kita beda, bukan tentang keuntungan secara jasmani. Karena firman Tuhan kalau Bapak Saudara boleh cek di Alkitab ya, hampir semua cerita firman Tuhan sesuatu yang bernilai kekal.
Kalau kita boleh cross check masing-masing dibaca secara lengkap. Tapi banyak sekarang jemaat Tuhan pakai ayat-ayat, satu ayat untuk dipakai disalahartikan sesuatu yang bernilai jasmani saja. Seperti itu. Tapi Tuhan memberikan lebih daripada sesuatu yang bernilai jasmani. Yaitu sesuatu yang bernilai kekal, sehingga mengarah maju adalah satu hal penting. Tentunya di tahun yang baru ini kita nggak mau ya, banyak orang bilang resolusi 2022. Apa resolusi Bapak Saudara? Mungkin yang dulunya tahun 2021 pemarah, saya sedikit punya emosi yang meledak-ledak, pemarah juga. Saya berusaha kontrol. 2022 saya punya resolusi untuk tidak marah atau untuk mengerem marah saya misalnya. Atau ada yang lain, kita punya kekurangan-kekurangan, kita tahu kekurangan kita masing-masing. Apa resolusi tahun 2022? Karena kegagalan orang percaya, kegagalan orang-orang di luar sana ketika merasa diri sudah cukup. Sehingga anggapan ini melemahkan kita, melemahkan keinginan kita untuk belajar. Baik dari kesalahan maupun dari kritik nasihat orang lain. Orang yang menganggap diri demikian merasa diri sudah dekat dengan tujuan. Tapi kalau kita boleh baca di Filipi 3 ini, Paulus dengan jelas, dengan gamblang ngomong ya, seakan-akan aku belum memperolehnya. Supaya apa? Supaya ada dorongan dari dalam untuk bergerak mengarah maju. Sehingga anggapan ini biasanya muncul Bapak Saudara apabila seseorang membandingkan diri dengan orang lain, merasa cukup ya. Dipandang ada di bawahnya. Merasa diri sudah cukup sabar. Merasa diri sudah cukup mengampuni. Merasa diri sudah cukup mengalah. Merasa diri sudah banyak berkorban. Merasa diri sudah banyak melayani. Tapi kalau kita boleh lihat apa yang Tuhan sudah kerjakan buat kita, tentunya kita boleh malu, saudara. Karena apa? Apa yang Tuhan sudah perbuat buat kita, saya boleh katakan bukan sekedar memberkati secara jasmani. Tapi saya di sini selama 26 tahun ya, mungkin tidak full 26 tahun, tapi saya lihat orang-orang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, orang-orang yang mau diubahkan secara sungguh-sungguh. Tuhan tidak hanya berubah sikap hidupnya, sikap hatinya, kelakuannya. Tapi berkat-berkat itu juga tercurah dalam kehidupan orang percaya. Saya melihat sendiri. Mungkin Bapak Saudara ada yang mengalami bagaimana Tuhan memberkati dengan luar biasa. Berkat-berkat jasmani itu. Karena apa? Dimulai dari hati. Dimulai dari kesungguhan. Ya, melayani Tuhan aja sungguh-sungguh, apalagi melayani di toko. Melayani menjadi karyawan, menjadi apapun yang Bapak Ibu Saudara sudah kerjakan. Sehingga Tuhan memberkati lewat itu. Jadi Tuhan itu ya memberkati Bapak Saudara, sifatnya itu tidak seperti goib Bapak Saudara. Celung langsung. Memang ada beberapa seperti itu Tuhan memberkati ya. Ya kesaksian luar biasa. Tapi Tuhan juga memberkati lewat proses hidup kita. Tuhan mengubahkan hidup kita, hati kita, lalu berubah di sikap hidup kita. Sehingga sikap hidup kita membuat kita sungguh-sungguh dalam setiap pekerjaan kita. Sehingga ya apa yang kita kerjakan, proses tidak mengkhianati hasil. Amin. Proses tidak mengkhianati hasil dan Tuhan memberkati luar biasa. Puji nama Tuhan. Ya, dalam teks hari ini Bapak Saudara, Paulus mengajarkan kepada kita untuk terus berlari ke depan. Usaha keras perlu dilakukan tapi dengan persandaran pada anugerah Tuhan. Ayat 12 sampai 14 ini ditulis dalam bentuk paralelisme. Bagaimana paralelisme itu seperti ini Bapak Saudara ya, supaya enggak bingung. A, B, C, A, B, C. Saya jelaskan sedikit, saya bukakan sendiri supaya kita sedikit belajar firman Tuhan. Bukan hanya pelajaran nilai hidup dalam firman Tuhan, tapi kita juga penting belajar firman Tuhan ya. Bagian A yang pertama ini merupakan pernyataan penyangkalan dari Paulus bahwa dia belum memperoleh seutuhnya, sempurna. 12 bagian A. Ya, lalu A selanjutnya di bagian 13 bagian A. Itu mengatakan Paulus belum menangkapnya, belum benar-benar menangkapnya.
Lalu bagian B sekarang turun 1. Bagian B merupakan pernyataan positif tentang apa yang dia lakukan. Paulus berusaha dengan aktif mengejarnya. Mengejar sesuatu yang bersifat kekal ini. Lalu di bagian 13 bagian B dengan cara melupakan yang di belakang dan maju ke depan. Kita akan bahas satu persatu nanti di poin-poinnya. Lalu yang bagian C, paralelisme C, ya, menerangkan tujuan dari semua usaha ini. Ayat 12 bagian C, yaitu menangkap sesuatu. Kalau di bagian 14 dijelaskan kan A, B, C, A, B, C. Jadi C bagian ayat 14 memperoleh hadiah berupa panggilan sorgawi dalam Kristus Yesus. Dan kita akan lihat ketiga hal ini Bapak Saudara, apa yang seharusnya kita kejar dalam hidup ini sebelum kita masuk dalam 3 poin ini. ABC tadi Bapak Saudara. Ya, apa yang seharusnya kita kejar dalam hidup ini? Ya, apa yang seharusnya kita kejar dalam hidup ini? Ya, hari-hari ini banyak orang kejar sesuatu yang mungkin uang, ya, kesehatan, kita pakai masker, protokol. Itu sangat bagus, itu sangat baik. Karena itu juga menunjang kehidupan kita. Mengejar apalagi misalnya jodoh, ya. Tahun 2021 banyak couple baru, ya. Nggak usah di-spill di sini ya. 2021 penuh couple baru. Tapi ada resolusi 2022 ya. Lalu apalagi yang dikejar? Misalnya planning masa depan, planning pekerjaan. Seperti itu. Supaya pekerjaannya stabil. Planning panggilan hidup. Ada anak TC baru di sini, luar biasa. Tuhan panggil. Tapi Tuhan mau proses dengan luar biasa ya, Saudara Alvan. Jadi mungkin ada tantangan ke depan harus itu sesuatu yang dikejar hari-hari ini. Tapi kita boleh belajar satu yang lebih daripada ini. Ini penting Bapak Saudara. Tapi ada satu yang lebih penting daripada ini yang Paulus mau jelaskan untuk kita semua. Apa yang seharusnya kita kejar dalam hidup ini. Kalau dalam ayat 12C dan 14, kita lihat ayat 12. Kalau aku dapat menangkapnya, diteruskan dengan kata-kata seperti ini. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Ya, saya harap Bapak Saudara bawa Alkitab mulai minggu depan supaya bisa mengerti yang saya maksud. Karena kalau nggak ada Alkitab itu kadang susah ya. Ngomong apa ini maksudnya. Kalau bawa Alkitab enak. Jadi maksudnya, konteksnya apa yang harus dikejar dalam hidup ini dikatakan karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Jadi maksudnya Paulus ingin berbicara sesuatu yang tentang Kristus. Apa yang harusnya kita kejar? Keselamatan sudah kita dapat, bukan karena usaha kita, dikatakan di Kolose di banyak ayat. Keselamatan sudah kita kejar, sudah kita dapat. Apa yang kita harus kejar lagi? Itu ya yang menjadi pertanyaan orang Kristen biasanya. Keselamatan sudah kita dapat secara free. Ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, keselamatan itu diberikan secara cuma-cuma, anugerah. Makanya namanya anugerah ya. Tapi sekarang apa yang harus kita kejar yang berhubungan dengan Kristus? Di ayat 8 bagian B, saya akan bacakan. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dikatakan supaya aku memperoleh Kristus. Apa yang seharusnya kita harus kejar yaitu memperoleh Kristus. Maksudnya apa memperoleh Kristus ini? Saya jelaskan lebih jelas lagi ya, merujuk pada pengenalan Kristus. Tadi 8 bagian B, kita lihat 8 bagian A. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, segala sesuatu yang Paulus sudah kerjakan, kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Baru ayat B dikatakan tadi saya bacakan lebih mulia daripada semuanya. Kalau Bapak Saudara ke gereja, tujuannya sesuatu yang bukan pengenalan Kristus. Bapak Saudara, kalau Bapak Saudara ke gereja untuk cari pamor, saya katakan jangan ke gereja. Kalau saudara ke gereja supaya mencari nama baik, saya katakan jangan ke gereja, ke panti asuhan. Terus di-share ya.
bukan ke gereja. Kalau misalnya Bapak Saudara cari keuntungan di dalam gereja, ya Bapak Saudara akan dapat keuntungan atau tidak saya nggak tahu. Mungkin secara jasmani Bapak Saudara dapat keuntungan, tapi secara rohani Bapak Saudara nol. Karena apa? Paulus mengatakan dia menganggap semuanya sampah, meninggalkan ketenarannya, dia meninggalkan uangnya, dia meninggalkan sanjungan, punya jabatan tinggi, dianggap sampah Bapak Saudara. Karena apa? Pengenalan akan Kristus. Sehingga Bapak Saudara rugi kalau pulang ke rumah tidak belajar firman Tuhan. Firman Tuhan hanya seminggu sekali di rumah, di gereja, rugi. Karena apa? Pengenalan akan Kristus adalah satu tujuan hidup yang seharusnya orang percaya mau. Oh, saya sudah kenal Kristus. Saya sudah 30 tahun Bapak Pendeta ngikut Yesus. Saya sudah 20 tahun, 10 tahun. Saya sudah 5 tahun ikut Kristus. Oh, saya boleh katakan firman Tuhan itu sungguh kaya Bapak Saudara. Saya dulu juga merasakan yang sama. Saya anak pendeta. Hampir tiap liburan pun saya ke Bukit Doa. Saya boleh katakan seperti itu ya. Liburan pun ke Bukit Doa untuk dengar firman Tuhan. Saya bisa sombong waktu di sekolah Alkitab kelas 1 ya. Saudara, Alkitab loh. Saya lihat teman-teman saya, Alkitab notok kok gak tahu sih gitu. Kok iso masuk sekolah Alkitab? Sombongnya keluar ya, tanduknya keluar Saudara. Tapi ketika saya bertemu satu orang yang jauh lebih pintar dari saya, dibantai saya. Saya ngerasa bahwa firman Tuhan itu kaya ketika saya mau menyelam dalam. Jadi firman Tuhan itu keren Bapak Saudara. Kalau anak-anak bisa kecek-kecek di situ. Firman Tuhan kalau ibarat kolam, ini pengandaian ya. Anak-anak bisa kecek-kecek di situ, menikmati firman Tuhan. Orang dewasa juga bisa renang di situ. Tapi penyelam juga bisa menyelam dengan dalam ke laut, ke danau atau laut firman Tuhan ini. Sehingga firman Tuhan itu kalau Bapak Saudara lebih rindu, kalau saudara anak-anak aja ya jelas kecek-kecek aja di firman Tuhan gak apa-apa. Tuhan sudah cukup. Tapi Bapak Saudara sudah beranjak lebih dewasa, bertumbuh, saudara bisa merenang di sana, berenang, melihat. Tapi kalau saudara sudah cukup puas, tadi saya katakan di awal, kalau nggak mau bertumbuh, kalau nggak mau mengarah maju, berhenti di situ. Tetapi kalau ada orang-orang yang mau maju lagi, untuk jadi penyelam, menyelami indahnya lautan firman Tuhan. Bapak Saudara kalau snorkeling tahu, nggak tahu ya, nyelam gitu di dasar laut. Snorkeling namanya, itu bisa Bapak Saudara lihat karang-karang, terumbu karang, ikan-ikan yang indah, dan itu bayar mahal Bapak Saudara. Kalau Bapak Saudara liburan ya, kalau lihat-lihat sekarang kan ada YouTube karena saya juga nggak punya uang untuk snorkeling, jadinya lihatnya di YouTube, indah Bapak Saudara. Sama seperti itu, firman Tuhan itu begitu kaya. Kalau kita sudah merasa cukup pintar, ya kita akan stuck di situ. Diam di tempat. Tetapi apa yang seharusnya kita tuju yaitu pengenalan akan Kristus begitu dalam. Kita juga tidak hanya mengenal Kristus secara teoristis. Karena teori itu mudah Bapak Saudara. Kita bisa membaca, ingat, selesai. Tapi Tuhan akan bawa untuk mengalami. Ya. Saya begitu ngeri juga, bukan ngeri ya. Saya begitu tertantang juga. Karena apa? Lucunya setiap misalnya besok minggu khotbah gitu ya. Tuhan bawa saya, tantang saya di sesuatu yang saya khotbahkan. Itu menarik Bapak Saudara. Karena apa? Saya teorinya tahu di kepala ini apa yang saya harus kerjakan. Tapi daging kan ya, namanya daging itu alasan hamba Tuhan biasanya. Daging itu lemah gitu ya, bukan. Tapi dibawa Tuhan supaya bisa menyangkal daging. Rem Yosua, rem. Kadang kalah, kadang kalah menang. Tapi itu yang buat seru Bapak Saudara. Karena kita melangkah maju. Ketika kita menang kita bisa melangkah maju. Kalau kita kalah kita belajar dari kesalahan. Dan maju juga. Setiap hidup orang percaya harus maju, mengarah maju, bukan mundur. Ya, persekutuan di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Satu yang intim Bapak Saudara. Intim itu Bapak Saudara kalau suami istri yang 30 tahun, 20 tahun lihat
suami istri yang baru nikah belum merasakan pahit manisnya cinta, pahit manisnya rumah tangga seperti itu ya lihatnya ya. Karena apa? Karena ketika intim itu sudah bekerja ya, waktu itu berlalu begitu panjang Bapak Saudara, pengenalan itu akan semakin dalam. Ya, karena manusia dengan manusia suami istri tentunya pengenalannya nggak bagus-bagus amat karena punya kekurangan semuanya. Tapi kalau pengenalannya dengan Tuhan Bapak Saudara, kalau Bapak Saudara intim itu indah sekali. Indah. Ya, kita tidak lagi melihat sesuatu firman Tuhan, melihat apa yang Tuhan kerjakan itu tidak sesempit di dalam gereja. Ketika lebih dalam intim sama Tuhan, Bapak Saudara bisa melihat masalah, itu adalah salah satu bentuk cintanya Tuhan. Dan itu saya kaget. Ketika saya nangis karena masalah terjadi berat sekali. Rasanya ya, tanggung jawab yang berat dan lain sebagainya. Saya yakin Bapak Ibu Saudara semua punya masalah yang berat masing-masing ya. Karena capek ya kadang-kala gitu. Tapi kadang-kala nangis, meraung, berseru sama Tuhan. Tuhan bisa kasihkan hikmat itu. Tuhan bisa kasihkan, aku sayang kamu anakku. Dan di situ memberikan damai sejahtera daripada Tuhan. Kalau Pak Isa katakan itu gak bisa dijelaskan. Bapak Saudara harus alami. Gak bisa dijelaskan pengenalan akan Tuhan kadang-kala ya. Secara pribadi ya, pengalaman-pengalaman. Karena setiap orang berbeda-beda. Pengalaman masing-masing. Tapi ketika Bapak Saudara sudah merasakannya, Bapak Saudara akan rindu. Semakin rindu lagi baca firman Tuhan, berdoa, datang ke gereja. Dulu awal-awal ketika sebelum saya jadi pendeta, melayani di Surabaya Bapak Saudara. Saya tinggal di Surabaya bagian barat. Gereja saya waktu itu masih di Rungkut, yaitu bagian timur kalau nggak salah. Waktu sekitar 1 jam sampai 2 jam kalau nggak salah. Kalau macet bisa sampai 2 jam setengah. Gitu. Tapi saya dari Senen ke Senen, saya rindu melayani Tuhan di gereja. Kaum wanita saya datang di atas ya, meskipun di atas bantu jualan, teman-teman ada jualan buat cari dana Natal, dana acara-acara pemuda waktu itu aktif. Sekarang nggak seaktif dulu ya karena COVID ini. Ikut sekolah minggu jadi guru ya. Terus buat sendiri hari Jumat itu saya buat sendiri komsel. Sampai 25 orang teman-teman ikut. Saya dan beberapa rekan saya. Lalu saya buat lagi datang lagi hari doa pemuda. Karena apa? Ada pengenalan, ada sesuatu yang rasanya rindu dekat sama Tuhan. Diproses luar biasa. Dan Tuhan sungguh bekerja dalam kehidupan saya. Saya dirubah. Dan itu setahap demi setahap. Dosa-dosa, kebiasaan-kebiasaan buruk saya pelan-pelan Tuhan hapus satu-satu. Ya, perlahan-lahan. Sekarang saya masih penuh dengan kekurangan juga Bapak Saudara. Tapi ketika kita rindu untuk mengarah maju ke depan, ya Tuhan bisa ubah. Bukan hanya secara finansial, lebih daripada itu roh kita diperbarui hari lepas hari. Ya, panggilan ini mengarah pada keseluruhan proses keselamatan, terutama tujuannya yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Jadi pengenalan akan Kristus tidak hanya berhenti di pengenalan, tapi serupa, beranjak kepada keserupaan dengan Kristus. Ketika kita mengenal Kristus, mengalami yang indah bersamanya, meskipun kalau dilihat manusia itu nggak indah, ya terpuruk, hancur dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara akan mengarah kepada keserupaan dengan Kristus. Bapak Saudara berharap diri Bapak Saudara untuk serupa dengan Kristus Yesus. Menjadi lebih baik. Bagaimana Yesus melayani Tuhan. Bagaimana Yesus mengampuni orang berdosa. Bagaimana Yesus melakukan hal-hal yang luar biasa. Bukan untuk ketenarannya. Tapi untuk satu, yaitu kerajaan Allah. Ya, sehingga Bapa kami di surga itu lagunya, jadilah di bumi seperti di surga. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Kerajaan surga itu dibawa ke bumi. Sehingga bumi itu penuh kemuliaan Tuhan. Sehingga kalau
Pemuda punya satu semboyan yang luar biasa. Loving God, loving people. Ketika kita mencintai Tuhan sungguh-sungguh, itu akan termeterai dalam mengasihi sesama kita. Proses, Tuhan hancurkan ya. Kalau buat bejana tanah liat itu, kalau salah ada yang rusak, hancurkan lagi, proses lagi untuk semakin indah Tuhan pakai di dalamnya. Sehingga kita mengarah. Next slide. Ya, sorry. Ini mati kayaknya. Oh, mati. Bagaimana kita dapat mengejar keserupaan dengan Kristus? Pertanyaannya seperti itu. Kalau teorinya kita sudah paham, kita diselamatkan bukan karena usaha kita. Ya, Tuhan bekerja secara cuma-cuma, anugerah dalam kehidupan kita. Tuhan kirimkan Roh Kudus untuk mengubah kita, ya. Roh Kudus untuk menghibur kita, menolong kita. Kita berpartisipasi dalam kematian dan kebangkitan Tuhan dalam kehidupan kita. Teorinya sudah. Tapi sekarang ambil sikap bagaimana kita dapat mengejar keserupaan dengan Kristus. Karena ini juga yang dilakukan Paulus. Paulus share ini kepada jemaat di Filipi. Dan kita juga bisa belajar. Ya, bagaimana kita dapat mengejar keserupaan dengan Kristus supaya lebih baik lagi. Yang pertama, ya, sikap yang pertama humble, atau dalam bahasa Indonesia rendah hati. Kita tahu kita secara posisi disempurnakan, kita dikuduskan menjadi anak-anak Allah, kita jadi orang-orang percaya, itu otomatis dapat kerajaan surga. Tapi Paulus bilang di ayat 12 bagian A, dikatakan 3 kali berturut-turut. Ya, yang pertama, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini. Itu yang pertama. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini. Dan yang kedua, atau telah sempurna. Paulus sudah tahu dia sempurna, tapi dia menganggap diri belum sempurna secara manusiawi. Dan yang ketiga, dia katakan sekali lagi, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Menunjukkan kerendahan hati, humble ini dalam kehidupan Paulus. Sehingga orang percaya seharusnya ketika menerima Injil keselamatan, terima Kristus, bukan jadi orang-orang yang eksklusif. Maksudnya apa? Sombong. Sombong, merasa diri cukup baik, sudah ke gereja, orang yang gak ke gereja dihina. Gak tahu ke gereja, gini-gini, direndahkan. Kita sudah bisa melakukan kebaikan, orang yang belum bisa masih berproses dalam kebaikan. Bapak saudara judge. Lebih rendah dari bapak saudara seakan-akan. Orang yang masih bergumul dalam dosa-dosa mereka. Karena kita sudah lewati pergumulan itu, kita merasa lebih tinggi. Lalu kita merendahkan orang-orang yang masih bergumul dalam dosa. Seharusnya menjadi umat percaya, orang Kristen di gereja itu saling membangun satu dengan yang lain. Tetapi sekarang image gereja menjatuhkan. Diceritakan kemana-mana, nama baik jelek, gak mau ke gereja lagi. Habis sudah. Ya, harusnya saling menjaga satu dengan yang lain. Kalau memang tahu salah ditegur, dinasehati, 4 mata. Kalau memang gak bisa dinasehati, bareng-bareng datengin dibesuk. Kalau memang gak bisa, ya sudah didisiplin rohani. Didisiplin rohani, didoakan, dipuasa. Mana kita biasanya puasa untuk diri sendiri. Jarang kita puasa untuk orang lain. Bisa gak kita jadi gereja yang seperti itu? Saya rindu kita mengarah maju ke sana. Mungkin kita belum bisa, gak apa-apa. Tapi saya rindu kita mengarah maju ke sana. Di tahun 2022 ini bukan menjadi orang yang semakin egosentris. Tapi satu gereja yang saling bahu-membahu, peluk-memeluk, membangun untuk satu kerajaan Kristus di bumi ini. Sehingga gereja mencerminkan kasih Kristus. Image gereja dirombak kembali. Sama seperti gereja mula-mula. Saya suka banyak acara Bapak Saudara. Bapak Saudara lihat kalau di Instagram, di YouTube, di Anu. Sekarang mulai lebih banyak acara bukan untuk apa? Untuk fellowship. Dekat. Kan udah jelas tak kenal maka tak sayang. Udah jelas itu.
Makanya saya buat acara, saya mulai dari pemuda. Kumpul-kumpul apa ya. Yang katekismus ada kumpul-kumpul juga, kumpul-kumpul, meeting. Kalau pemuda itu setiap 3 bulan, berapa bulan? Sebulan sekali ada meeting acara. Saya sudah mau tambahkan lagi karena sudah berjalan agak lama. Karena apa? Fellowship, semakin mengenal semakin sayang. Gereja bukan lagi tempat yang canggung untuk bersama. Gereja itu seperti rumah, nyaman. Ada masalah pun mungkin bisa kabur dari rumah tapi tetap balik kan ujung-ujungnya. Seperti itu. Tempat yang nyaman untuk berteduh, tempat yang nyaman untuk berlindung, tempat yang nyaman untuk saling membagikan berkat. Makanya gereja mula-mula memecahkan roti, itu artinya perjamuan kasih dan saling mengasihi, belajar firman sama-sama. Jadi belajar firman bukan satu yang canggung lagi. Yang hanya dikerjakan orang-orang suci. Oh, sok suci, kayak gitu ya. Tidak, bukan seperti itu lagi. Karena ada kerendahan hati di sana. Paulus tidak ingin dianggap sombong dengan ucapannya di ayat 10 dan 11. Ya, padahal dia sama sekali tidak bermaksud memegahkan diri. Paulus mau menjelaskan, mau membandingkan dengan pengajar-pengajar palsu zaman itu. Jadi Bapak Saudara zaman itu, ya, zaman itu banyak pengajar palsu yang menggombor-gomborkan bahwa dia sudah naik ke surga, dia sudah terima penglihatan dan lain sebagainya. Itu bukan hari-hari ini aja. Itu dari zaman Paulus. Ya, merasa diri sempurna ketika dia sudah melihat Tuhan, seakan-akan melihat Tuhan. Ya, menyendiri di goa-goa, berpuasa. Paulus tentang itu Bapak Saudara. Harus bersekutu di dalam gereja. Sehingga kalau orang Kristen ya menyendiri, enggak datang ke gereja, itu tidak alkitabiah. Bapak Saudara, Alkitab tidak pernah mengajarkan seperti itu. Datang ke gereja untuk bersekutu. Oh, saya sudah baca artikel, baca Alkitab sendiri di rumah. Oh, saya sudah nyanyi sendiri sate di rumah. Tuhan tidak hanya menyediakan firman Tuhan, tapi juga Tuhan menyediakan gereja, sarana pertumbuhan kita untuk saling membangun. Sehingga saya berusaha mengubah image gereja supaya orang datang ke gereja bersekutu, saling membangun di sana. Ada kerendahan hati, saling merendahkan diri, merendahkan hati satu dengan yang lain. Yang satu lebih, kalau Paulus di Korintus ya, ada jemaat yang kaya, ada yang hamba, ada yang sedang, ada yang konglomerat dan lain sebagainya. Paulus rombak tatanan sosial. Semuanya harus satu dengan yang lain, saling mengasihi. Sehingga gereja mula-mula bertumbuh luar biasa. Menjual barang miliknya untuk orang-orang membutuhkan, untuk pekerjaan Tuhan dan lain sebagainya. Untuk pekabaran Injil, Paulus di penjara. Ya, Paulus sampai mencontohkan dirinya buat kemah. Bapak Saudara, buat kemah itu bukan bisnis, Bapak Saudara. Ya bisnis sih. Tapi tujuannya bukan cari uang melimpah-limpah untuk diri Paulus sendiri, tidak. Paulus buat kemah, kalau Bapak Saudara baca konteksnya, Paulus itu berusaha untuk mengajar jemaat untuk memberi. Ya, memberi. Paulus tidak mengambil uang dari salah satu jemaat, karena seharusnya jemaat itu memang memberi kepada Paulus, tetapi Paulus tidak mau terima supaya mengajar jemaat ini memberi untuk pekerjaan Tuhan. Karena Paulus sendiri bisa. Dia seorang rasul ya, bukan gembala. Seperti Timotius. Jadi dia keliling orangnya. Seperti itu. Sehingga rendah hati satu dengan yang lain, saling membantu, saling membangun itu ditekankan di dalam gereja mula-mula. Dan itu saya rindu kita sama-sama juga belajar di tahun 2022 ini. Kita saling mengubah, ada resolusi gereja. Ya, resolusi maksudnya perubahan, transformasi, bukan resolusi ya. Kalau di resolusi ditutup. Salah ya saya. Jadi transformasi gereja, perubahan. Dari dalam, yuk kita sama-sama bisa. Kalau saya bilang ke pemuda biasanya, yuk bisa yuk, bisa yuk. Ya, yuk bisa. Perlahan-lahan tapi pasti. Satu langkah demi selangkah. Ya, kebanggaan inilah yang membuat mereka merasa diri lebih saleh daripada orang lain. Nabi-nabi palsu ini, merasa diri.
Sehingga orang yang bukan Yahudi dikucilkan, yang hamba itu dikucilkan sama orang-orang yang kaya. Ada perjamuan kasih itu, orang yang kaya-kaya ini ceritanya di Alkitab di Korintus. Orang yang kaya-kaya ngumpul sendiri gitu ya. Yang hamba-hamba ini dibiarkan lapar akhirnya pulang. Ditegur dengan keras sama Paulus. Nah, tidak ada kerendahan hati. Bukan seperti ini konsep gereja dikatakan Paulus ya. Luar biasa. Sehingga gereja menjadi satu kesatuan yang indah. Sama-sama mengarah pada Kristus. Yang kedua Bapak Saudara. Yang kedua. Bagaimana kita untuk serupa dengan Kristus. Yaitu dengan yang kedua effortful. Atau dalam bahasa Indonesia berusaha keras. Bapak Saudara kalau usaha. Punya usaha keras tidak? Usaha keras bukan? Bangun pagi sampai sore, sampai malam kadangkala. Ya, buka toko, jaga toko. Ngitung, wah pusing ngitung duit ya. Seperti itu. Apalagi kerja yang ikut orang. Sampai dimarahi pelanggan. Dimarahi customer ada sing karepe dhewe. Terus ada lagi dari bos kadang nekan, seperti itu. Macam-macam pekerjaan apalagi, ikut orang dan lain sebagainya, buka toko. Mungkin jadi karyawan di perusahaan. Gak enak. Tapi ada usaha di sana. Untuk apa? Dapat uang. Untuk apa? Mencukupi kehidupan keluarga. Untuk apa? Untuk menjadi lebih baik ke depan. Sesuatu yang bernilai fana saja. Sesuatu yang sementara di bumi aja perlu usaha. Apalagi sesuatu yang bernilai kekal. Perlu effortful, usaha yang lebih keras. Berusaha lebih keras dikatakan di Filipi 3 ayat 12 dan 14 saya bacakan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini, aku telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Ayat 14, dan berlari-lari, dikatakan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dikatakan berlari-lari. Berusaha sekeras mungkin untuk lebih maju, Bapak Saudara. Metafora pertandingan olahraga dipakai Paulus. Seakan ada pertandingan olahraga, Olimpiade zaman itu Roma. Pertandingan olahraga, mereka itu digambarkan berlari-lari. Kalau kemarin Indonesia kalah, tetapi kita tetap dukung ya Bapak Saudara. Karena apa? Kita tahu effortnya, usahanya untuk bisa sampai final itu berat Bapak Saudara. Dengan skuad yang baru. Bukan skuad yang tahun lalu, skuad yang baru kenal rekening kayak gitu ya kalau di tim. Ada usaha, mereka nggak sekonyong-konyong jadi final. Mereka ada training, latihan fisik, jaga makan. Ada usaha di sana. Sama seperti itu untuk kita mengarah kepada keserupaan dengan Kristus ada satu effort yang besar yang kita harus perbuat. Ya, menjadikan kelemahan. Jangan menjadikan kelemahan itu sebagai alasan untuk tetap seadanya dan menuntut orang lain menerima mereka apa adanya. Kadang-kala kita nggak mau berusaha keras, caranya lucu ya. Saya juga kadang-kala ngakukan, oh saya ini orangnya dari dulu emang keras kepala. Misalnya ada suami istri, ya, suami istri, lalu yang suami bilang ke istri. Suami habis mukul istri misalnya atau bentak-bentak istri. Istrinya nangis lalu, kamu kan tahu saya dari dulu seperti ini. Saya memang dari dulu keras kepala. Saya memang pemarah orangnya. Masa kamu gak terima aku apa adanya? Seperti itu. Istrinya mau minta cerai misalnya ya. Masa kamu gak mau terima aku apa adanya? Jadi kekurangan diri dipakai alasan untuk tidak mau berlari maju ke depan, untuk tidak mau menjadi alasan untuk tidak mengarah ke depan untuk berubah menjadi yang lebih baik. Terus menuntut orang lain terima kita apa adanya. Lucu kan Bapak Saudara? Tapi itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Memang aku ini orangnya nggak bisa, gitu ya alasannya. Memang aku ini nggak bisa. Saya kata bisa, nggak mau berusaha keras. Paulus sangat menentang hal ini Bapak Saudara. Dia menyadari bahwa pertumbuhan rohani tidak terjadi dalam sehari apalagi tanpa usaha yang sepenuh hati. Makanya kadang-kala
pelayan Tuhan itu di hold dulu. Kalau mau jadi pelayan ditunggu, dilihat rajin nggak ke gereja, kehidupannya gimana, ada kekurangan nggak. Karena apa? Proses keserupaan dengan Kristus itu tidak terjadi dalam sehari atau semalam. Ada proses di dalamnya. Lika-liku kehidupan terjadi, tapi butuh usaha keras. Sehingga kekurangan kita bukan dijadikan alasan untuk orang lain terima kita apa adanya, lalu kita tidak berubah. Memang Tuhan Yesus terima kita apa adanya, tapi Dia tidak membiarkan kita dalam keadaan apa adanya. Semuanya kita sama-sama mengarah maju. Katakan mengarah maju. 2, 3. Mengarah maju. Di 2022 ini ada transformasi besar. Ya, dalam usaha Bapak Saudara. Saya berdoa buat usaha Bapak Saudara, studi Bapak Saudara, pelayanan Bapak Saudara, keluarga Bapak Saudara. Dimulai dari kita. Gak usah berat-berat nuntut orang lain. Dimulai dari kita. Perubahan sikap respon. Mungkin ada istri yang sudah enak sama suami. Suami enak sama istri. Dirubah dari kita. Mulai ingat lagi masa-masa pacaran misalnya ya. Ingat lagi dulu ya apa nembaknya gitu ya. Gimana apa nyatakan cinta. Mulai punya anak pertama, anak kedua. Diingat lagi kalau memang masih punya masalah berat. Liburan, penting Bapak Saudara liburan. Penting supaya tidak stres. Makanya saya nanti ajak pengerja mungkin setelah saya menikah liburan. Supaya apa? Mengingat kembali kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada refresh otak. Kita sudah usaha Senin sampai Sabtu kerja, kadang sampai Minggu ya. Jangan sampai enggak ke gereja Bapak Saudara. Udah capek, enak gitu ya. Ke gereja disuguhi khotbah yang keras lagi sama Yosua. Gimana Yosua ini gitu ya. Ya kalau enak ya liburan Bapak Saudara ya kan. Uang bisa dicari besok lagi ya kan. Sekali-sekali liburan untuk apa? Enggak stres. Gitu. Jadi gereja itu bukan tempatnya menghilangkan stres gitu. Tapi untuk belajar. Gitu. Kalau mau menghilangkan stres, liburan, jalan-jalan, makan-makan ya. Kemarin tahun baru begitu seru ya, anak-anak pemuda dan beberapa pelayan makan sosis, main kartu Uno, terus main PS, senang makan jagung bakar, daging. Siapa yang makan dagingnya paling banyak? Ayo bayar. Kayak gitu. Supaya apa? Tidak stres, tidak penat. Dan semuanya untuk keserupaan dengan Kristus. Berusaha keras Bapak Saudara. Berusaha keras. Lari. Memang ya mungkin Bapak Saudara kalau ada orang tua, secara fisik ya ini bukan secara orang tua. Kalau lari kan susah kan Bapak Saudara. Gini udah dihitung lari kan misalnya jaraknya. Anak-anak merangkak. Itu enggak secepat orang dewasa lari. Sehingga semua punya porsinya masing-masing. Ya. Kadangkala kita enggak boleh menyeret anak kecil kalau lama lari ini kan enggak mungkin diseret kan. Ayo lari, diseret sampai kaki bunda sampai enggak. Tapi ngikuti. Gereja seperti itu. Mungkin kita tiap kerohanian orang berbeda-beda. Ada yang sudah dewasa, rohani, ada yang anak-anak, ada yang udah tua rohani, saking tuanya udah berpuluh-puluh tahun bisa capek, larinya sakit gitu ya, gini enggak. Tapi sama-sama kita berjalan, bergandengan tangan untuk saling menopang satu dengan yang lain, berusaha keras untuk mencapai keserupaan dengan Kristus. Paulus menerangkan bagaimana cara berlari yang baik. Ada 2 cara berlari yang baik, gak apa-apa saudara, khotbahnya agak lama karena sore, gak ada sekolah minggu nanti, jadi saya mau lanjut 2 jam lagi, amin. Amin, sungguhan tak 2 jam sungguhan, umut nanti, ya. Enggak saudara, ya masih, ya. Poin yang kedua ini ada 2, Paulus kasih 2 cara lagi untuk berlari dengan baik, mengarah pada tujuan. Mengarah maju yang baik. Yang pertama, melupakan apa yang di belakang. Lalu yang kedua, mengarahkan diri ke depan. Jadi ada 2. Ya, mengarahkan apa yang di belakang dan mengarahkan diri ke depan. Dua-duanya penting. Melupakan apa yang di belakang. Ya kita bahas melupakan apa yang di belakang. Artinya bukan berarti lupa semua apa yang di belakang. Lupakan semua. Mantan dilupakan ya. Yang pemuda-pemuda bisa. Masa lalu kelam dilupakan. Tidak.
Paulus masih ingat masa lalunya. Dia seorang penganiaya jemaat di ayat 8 dikatakan. Masih ingat dengan jelas. Tapi maksudnya apa? Melupakan apa yang di belakang ini artinya menjaga apapun di masa lalu kita yang bisa menghindari tujuan di depan. Ya, melupakan yang di belakang artinya sekali lagi saya bacakan, menjaga apapun yang di masa lalu kita dijaga, di stop, yang bisa menghindari tujuan di depan. Kalau gini biasanya yang buruk-buruk aja ya Bapak Saudara. Contohnya yang buruk. Ya saya kasih contoh yang buruk dulu. Orang bisa terjebak pada kepahitan, kekecewaan yang menghancurkan. Papa saya dulu itu mukul saya dan lain sebagainya. Kekecewaan yang buruk di belakang. Itu baru Bapak Saudara harus bisa stop. Ingat segala kebaikan Tuhan. Tapi bukan hanya yang buruk saja. Yang di belakang itu bukan hanya yang buruk saja. Yang baik di belakang juga bisa menghambat untuk maju ke depan. Yang baik di belakang itu dapat menghambat kita untuk maju ke depan. Saya kasih contoh ya. Seorang gembala, saya lihat ini contoh, saya lihat sendiri guru gembala diskusi sama satu murid, lalu kalah diskusi, tidak bisa menjawab pertanyaan sang murid. Lalu orang ini mengungkit masa lalunya. Kamu sudah melayani berapa tahun? Mukanya gak enak. Saya ngelihat itu marah, Tuhan tolong. Kamu sudah melayani berapa tahun? Saya cuma lihat ya, bukan saya nih yang diomongin. Kamu sudah memenangkan berapa jiwa? Dalam hati saya, oh Tuhan, di mimbar ngomongnya semua karena anugerah Tuhan. Tapi di belakang ngomongnya semua karena saya gitu ya. Saya sudah melayani berapa tahun. Saya sudah memenangkan jiwa. Saya katakan jiwa itu dimenangkan bukan karena kuat dan gagah kita. Roh Kudus yang menginsyafkan orang untuk terima Kristus. Sehingga bukan jadi kemegahan diri untuk menjatuhkan orang lain karena kita kalah ngomong misalnya. Kayak gitu. Jadi kita lihat sesuatu yang di belakang bisa menjegal orang untuk maju ke depan. Dia tidak mau belajar lagi. Tidak mau mengupgrade diri lagi. Seringkali kita menghadapi hal ini, kita sudah ngerasa cukup, lalu kita tidak mengupgrade diri menjadi lebih baik. Rasa cukup baik, rasa cukup sudah yang kita sudah merasa diri baik itu sangat menghambat kita untuk maju ke depan. Saya katakan bukan tidak bersyukur, bukan. Bersyukur harus dalam setiap keadaan. Tapi jangan pakai kata-kata bersyukur untuk berhenti maju ke depan. Banyak orang katakan, wah terlalu ambisius gini, kurang bersyukur. Saya katakan itu beda cerita. Justru Bapak Saudara ketika tidak maju ke depan, Bapak Saudara kurang bersyukur. Karena apa? Bapak Saudara sudah terima banyak daripada Tuhan, masa Bapak Saudara gak mau maju untuk pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan. Yang terbaik untuk Tuhan, waktu, keringat dan lain sebagainya untuk Tuhan. Itu baru kurang bersyukur. Jangan salah, jangan kebalik. Kan kadang-kadang dibalik ya. Orang yang semangat, wah itu terlalu ambisius. Kurang bersyukur, kurang cukup dengan keadaan kayak gitu ya. Bukan seperti itu Bapak Saudara. Justru kalau kurang berusaha keras maju, itu kurang bersyukur karena Tuhan sudah lakukan yang terbaik. Masa kita nggak lakukan yang terbaik untuk Tuhan? Seperti itu dalam perlombaan atletik, kata ini merujuk pada usaha pelari. Tadi kita lihat yang pertama melupakan apa yang di belakang. Jadi saya sudah jelaskan ya, melupakan yang di belakang itu menyetop semua hal yang membuat kita untuk maju ke depan. Dan yang kedua, mengarahkan diri ke depan. Kalau dalam perlombaan atletik dalam bahasa asli, kata-kata ini merujuk pada usaha pelari untuk mendorong tubuh mereka ke depan sesaat sebelum mencapai garis akhir. Jadi ada dorongan khusus untuk menjorokkan dirinya ke depan supaya kalau misalnya tipis bisa menang. Lomba lari kalau tipis bisa menang. Usaha dari dalam. Usaha ini mungkin menuntut kita untuk berani keluar dari zona nyaman. Ya, kalau tidak ada kemajuan jangan menyalahkan keadaan. Oh saya nggak maju karena saya memang dari kecil orang miskin, kayak gitu ya misalnya.
Oh saya nggak maju karena memang sikap saya watak saya seperti ini. Kita terlalu nyaman dengan zona itu. Kalau kita lihat pebisnis hebat luar biasa itu mereka gagal berkali-kali Pak Saudara. Punya uang sungguh. Saya sampai pernah ngobrol sama teman saya kaget. Itu duit buat apa ya Will ya? Teman saya ada. Buat apa? Ya itu pemikiran mindset mereka sudah beda lagi. Punya mindset yang lebih besar daripada kita. Untuk bangun perusahaan, untuk menolong banyak orang. Banyak mindset-mindset yang baik. Mereka mengalami gagal, jatuh, bangun, tapi tidak menjadi alasan mereka untuk tidak mengarah maju. Seharusnya orang Kristen yang percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bisa mempunyai effort. Saya nggak katakan hasilnya. Saya katakan punya usahanya jauh lebih keras daripada orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Karena apa? Tuhan sudah kerjakan semuanya untuk kita. Yang ketiga ini, Tuhan sudah kerjakan semua untuk kita. Sehingga yang usaha yang ketiga kita perlu lakukan yaitu menyandarkan diri pada kasih karunia Allah. Menyandarkan diri pada kasih karunia Allah. Kita sudah berusaha maju. Yang pertama rendah hati. Yang kedua berusaha keras. Dan yang ketiga kita jangan lupa menyandarkan diri pada kasih karunia Allah. Filipi 3 ayat 9. Saya bacakan dulu. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat 12 bagian B, saya bacakan lagi. Kalau aku dapat juga menangkapnya karena aku pun telah ditangkap Yesus. Telah ditangkap Yesus. Yesus dulu yang menangkap kita. Anugerah itu. Dan yang ke-14 bagian A. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yesus juga kasih hadiah. Dia gak cuma kasih keselamatan. Dia gak cuma kasih anugerahnya, tapi dia kasih hadiah mahkota surgawi yang beberapa kali saya juga sudah singgung di firman Tuhan sebelumnya. Jadi dalam upaya kita untuk menangkap Kristus, kita diingatkan bahwa Kristus lebih dahulu menangkap kita sehingga apa Bapak Saudara? Kita nggak takut jatuh. Kita tidak khawatir penuh dengan kekhawatiran. Karena apa? Kita ingat, oh Yesus sudah menangkap kita lebih dahulu. Yesus sudah mengangkat kita jadi anaknya terlebih dahulu. Sehingga mau kita berusaha ini ya, pasti bisa gagal juga, jatuh lagi. Kita nggak akan jatuh terguling-guling sampai nggak bisa bangkit lagi. Tidak akan. Karena anugerah Allah sudah mencengkram kita. Ketika kita jatuh guling-guling, Tuhan bisa angkat lagi. Sehingga di tahun 2022 ini tidak ada kekhawatiran, ketakutan lagi untuk kita maju, mengarah maju. Karena Allah sudah menyandarkan, memberikan kita kasih karunia. Kebaikan apapun yang kita lakukan bagi Kristus selalu didahului oleh kebaikan yang dilakukan Kristus bagi kita. Dia terlebih dahulu baik untuk kita. Dia terlebih dahulu melayani kita. Dia terlebih dahulu apapun ya dalam kehidupan kita yang baik. Allah sudah kerjakan terlebih dahulu untuk kita. Sehingga usaha untuk maju. Ini kesadaran diri orang-orang percaya yang sudah bertumbuh dewasa dalam iman pada Tuhan. Dan ini proses terus menerus sampai kita mati. Kita mati baru tubuh kita disempurnakan sekejap mata. Berubah. Yosua tidak gendut lagi. Haleluya. Loh ini beneran Bapak Saudara, bukan bercanda. Secara fisik nanti sempurna. Yang minder ibu-ibu kulitnya keriput, ya kan? Mulus. Amin. Wah, kok cowok ya? Gitu ya. Siapa lagi yang takut minder-minder semua ya? Bahkan sekejap mata. Dan ini firman Tuhan yang katakan. Sehingga tidak ada ketakutan. Di tahun 2020 Tuhan, damai Allah, peace of God. Ya, tema kita Kolose 3:15 ini menyertai kita semua. Kita tidak lagi minder dan tidak lagi sombong. Ada satu kekuatan yang daripada Tuhan.
Paulus terus-menerus berlari dalam Kristus Yesus, tidak peduli dia berhasil atau gagal, dia tetap berada dalam cengkeraman kasih karunia. Kristus bukan hanya yang memulai perjalanan rohani kita, dia juga yang terus-menerus menjaga kita berada di dalam jalannya. Ada di satu ayat menarik, saya suka sekali, Yohanes 17, ketika Yesus berdoa kepada Bapa untuk murid-muridnya, supaya kita tetap dalam perlindungan Allah, apapun yang terjadi. Ya, seperti itu Bapak Saudara. Jadi jangan sekedar jadi pengikut Yesus. Kemarin saya menarik ketika mengantarkan Pak Ishak Tulus pulang ke rumahnya, GPDI di sana, ngobrol banyak. Jemaat itu tipenya ada banyak, Yos. Ada yang satu saya lupa, yang pertama paling jelek itu ya. Biasanya ngeruweti gereja aja kayak gitu ya. Terus yang kedua ini pengikut. Pengikut itu hanya mengikut aja. Tapi kalau ada masalah nanti pergi pindah. Terus nanti ada apa? Pindah. Terus ada lagi yang terakhir ini, jadi murid. Yesus lihat banyak yang ikut Yesus Bapak Saudara. 5 roti dan 2 ikan itu banyak yang ikut Yesus. Ini kalah banyak lah pokoknya. Tapi yang pergi ninggalin Yesus di ayat terakhir di Yohanes 6 itu banyak juga. Kenapa? Mereka cuma ikut-ikutan. Wah, berkat ini. Wah, dapat hadiah Natal. Wah, di gereja enggak susah-susah wis bisa langsung baptis. Pokoknya nih mari baptis gak usah ke gereja lagi gitu ya. Atau wah nanti habis nikah habis diberkati selesai gak usah ke gereja lagi. Gereja punya cuma dipakai ya buat itu aja, keuntungan. Setelah itu ya udah gak mau jadi murid. Tapi kita lihat murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus berkurang banyak. Bukan pengikut Yesus berkurang banyak. Mereka lari ketika ada masalah. Sampai murid-murid intinya 12 orang. Ketika Yesus ditangkap, lari semua. Gak ada satu orang pun yang ngikut Yesus sampai akhir. Tapi ketika Roh Kudus turun, Roh Kudus dicurahkan, Pentakosta itu. Gereja kita namanya GPDI Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan, kita dimampukan untuk tetap menjadi murid Yesus walaupun banyak rintangan terjadi. Sehingga murid itu mau dimuridkan. Mau diajar. Dan setelah mereka lulus, mereka juga jadi guru, mereka juga akan memuridkan. Sehingga firman Tuhan bukan hanya diambil kita sendiri, dipek dewe Bapak Saudara. Tapi firman Tuhan juga kita bisa sharingkan buat orang lain. Keselamatan gak dipek dewe Bapak Saudara, katakan amin. Amin. Rindu kita bawa keselamatan untuk keluarga kita. Sehingga keluarga kita juga mengalami keselamatan dan damai Kristus itu melimpah atas kehidupan keluarga kita, pekerjaan kita, dimanapun kita berada. Kita tetap menyandarkan diri kita pada kasih karunia Allah. Kita maju, tidak takut lagi. Ketika kita maju, kita tidak takut tergelincir. Karena Allah tetap menopang kita. Ketika kita maju, kita tidak lihat lagi yang di belakang. Yang di belakang boleh ya kita tahu, masih ingat lah ya. Tapi untuk sesuatu buat kita maju ke depan. Ya hal-hal yang membuat kita untuk mengarah maju ke depan. Kalau sebentar kita juga akan terima tubuh dan darah Tuhan. Kita boleh persiapkan ini Bapak Saudara. Nanti Bapak Saudara boleh buka rotinya dulu, baru anggurnya terakhir supaya gak tumpah. Seperti itu. Kita akan mengingat kematian dan kebangkitan Tuhan. Kematian dia, penebusan dia. Saya undang pemain musik maju ke depan. Penebusan dia, amazing grace. Kasih karunia dia nyata dalam kehidupan kita. Sehingga gereja tidak lagi saling menjatuhkan. Gereja tidak lagi saling menyalahkan. Tapi gereja menjadi tempat saling membangun, saling menasihati. Berbuah di dalam Kristus Yesus. Dan semuanya untuk hormat kemuliaan Tuhan. Sekali lagi saya rindu Bapak Saudara berkata bersama saya ya. Mengarah maju. 2, 3. Mengarah maju. Kurang semangat sekali lagi. Mengarah maju. 2, 3. Mengarah maju. Dan ini di tahun yang baru, bulan yang baru,
di Januari ini. Biarlah menjadi sesuatu di hati kita yang membawa kita mengarah maju ke depan lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati.